Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 191705114 kelas B. Di sini saya ingin membahas konversi NFA ke DFA dan ekuivalensinya. Konversi NFA ke DFA. NFA dapat memiliki 0, 1, atau lebih dari satu langkah dari keadaan tertentu pada simbol input yang diberikan. NFA juga dapat memiliki gerakan 0 atau bergerak tanpa simbol input. Di sisi lain, NDFA memiliki satu dan hanya satu langkah dari keadaan tertentu pada simbol input yang diberikan. Misalkan ada NFAN dengan himpunannya yaitu ada key, ada dengan inputnya, terus ada key 0, ada epsilon dan final state-nya yang mengenali bahasa L. Kemudian ada DFAD yang sama seperti NFAN, cuma di sini hanya ditambahkan sedikit aksen. Dapat dibangun untuk bahasa L sebagai langkah yang pertama itu ada awalnya key aksen dengan himpunan kosong. Langkah keduanya tambahkan key 0 ke key aksen. Langkah ketiganya untuk setiap state di key aksen temukan kumpulan state yang mungkin untuk setiap simbol input menggunakan fungsi transisi NFA. Jika sekumpulan state ini tidak ada di key aksen, tambahkan ke key aksen. Langkah keempat, state akhir DFA akan menjadi semua state dengan berisi F sebagai state akhir NFA. Berikut ada contoh konversi NFA ke DFA. Pertimbangkan NFA berikut yang ditunjukkan pada gambar 1 seperti yang saya tampilkan. Berikut adalah berbagai parameter untuk NFA-nya. Dengan key sama dengan key 0, key 1, key 2 dengan inputnya A, B, lalu final state-nya key 2 dan fungsi transisi dari NFA-nya seperti pada tabel ini. Langkah yang pertama itu key aksen dengan himpunan kosong. Langkah keduanya key aksen dengan key 0. Langkah ketiga menemukan state untuk setiap simbol input untuk setiap state di key aksen. Saat ini di state key aksen adalah key 0. Menemukan gerakan dari key 0 pada simbol input A dan B menggunakan fungsi transisi NFA dan memperbarui tabel transisi DFA. Fungsi transisi DFA dengan tabel berikut ini. Sekarang key 0 key 1 akan dianggap sebagai satu state karena entry-nya tidak ada di key aksen. Tambahkan ke key aksen. Jadi key aksennya sama dengan dua state. Dengan state pertama key 0 dan state kedua itu key 0 dan key 1. Berpindah dari state key 0 key 1 pada simbol input yang berbeda tidak ada dalam tabel transisi DFA. Kami akan menghitungnya seperti berikutnya. Dengan fungsi transisi DFA key 0 key 1A dan fungsi transisi DFA key 0 key 1B. Sekarang kita akan memperbarui tabel transisi DFA. Fungsi transisi DFA seperti pada tabel berikut ini. Sekarang key 0 key 1 akan dianggap sebagai state tunggal karena entry-nya tidak ada di key aksen. Tambahkan ke key aksen. Jadi key aksen sama dengan state pertama ada key 0, lalu state kedua key 0 key 1 dan state ketiga key 0 dan key 2. Berpindah dari state key 0 dan key 2 pada simbol input yang berbeda tidak ada dalam tabel transisi DFA. Kita akan menghitungnya seperti berikut ini. Dengan fungsi transisi key 0 key 2A dan fungsi transisi key 0 key 2B. Sekarang kita akan memperbarui tabel transisi DFA. Fungsi transisi DFA dengan tabel berada di bawah ini. Karena tidak ada keadaan baru yang dihasilkan, kita selesai dengan konversi. Keadaan akhir DFA akan dinyatakan yang memiliki key 2 sebagai komponennya, yaitu key 0, key 1, key 0, key 2. Berikut adalah contoh konversi NFA ke DFA. Berikut adalah berbagai parameter untuk DFA. Dengan pertama ada key aksen dengan state key 0, yang pertama state-nya key 0, key 2 state key 0, key 1, dan state ketiganya yaitu key 0, key 2. Itu kan inputnya A, B, dan final state-nya dengan satu state yaitu key 0 dan key 2. Dan fungsi transisi seperti yang ditunjukkan di slide sebelumnya. DFA final untuk NFA di atas telah ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini. Catatan, terkadang tidak mudah untuk mengkonversi ekspresi reguler ke DFA. Pertama, kita dapat mengkonversi ekspresi reguler ke NFA dan kemudian NFA ke DFA. Kemudian ada ekuivalensi NFA ke DFA dengan algoritmanya. Yang pertama, buat semua state yang merupakan subset dari state semua. Kedua, telusuri transisi state-state yang terbaru terbentuk dari diagram transisi. Ketiga, tentukan state awal, yaitu key 0. Lalu keempat, tentukan state akhir adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Yang kelima, reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Dan rename nama-nama state yang tersisa. Contohnya itu ubahlah NFA berikut menjadi DFA N sama dengan key 0, key 1, 01, lalu ada fungsi transisi, ada key 0 dan state key 1. Seperti pada gambar yang ditunjukkan,
I-nya sama dengan Q0 Q1, verifikasi ini fungsi transisinya sama dengan 01, lalu startnya sama dengan Q0 dan final state-nya Q1. Dengan tabel transisi yang ditunjukkan di berikut ini, lalu state yang akan dibentuk adalah himpunan kosong Q0 Q1 dan Q0 Q1. State awalnya adalah Q0, lalu state akhir yang mengandung Q1 yaitu Q1 dan satu state Q0 Q1. Seperti tabel ini. Lalu ada diagram transisinya seperti yang pada gambar yang saya tunjukkan ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.